tunggu yang lain ya. Baik, kita mulai ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli faghfir lana ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah, para santri yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya Bunda ya. Dan nikmat yang terindah adalah setiap hari saya sampaikan, Allah masih menggerakkan hati kita untuk bangun, bersimpu, bersujud, bermunajat, merengek di hadapan Allah. Ketika saudara-saudara kita justru larut dalam tidurnya. Ketika kebanyakan hamba-hamba yang lain sedang asik dengan dunianya, justru kita sedang bercengkrama dengan Zat yang maha segala-galanya. Itu adalah salah satu nikmat yang mohon maaf tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi itu adalah nikmat yang tertinggi. Ya, nikmat yang tertinggi. Karena banyak di antara mereka saudara-saudara kita yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah ruah. Ya. Namun enggan bersujud di tengah malam. Nah, sementara kita sekalipun belum ditakdirkan menjadi seorang kaya raya tajir melintir, belum ditakdirkan menjadi miliarder, tapi insya Allah takdirkan kita menjadi hamba yang ahli qiyamul lail. Nah, begitu ya. Itu dulu disyukuri. Nah, ketika hal itu sudah disyukuri, maka kita
langkahnya maju. Ya, langkahnya maju. Nah, maka dari itu saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu semua, para jamaah, para santri. Ya. Barometer kesuksesan seseorang bukan dari jumlah harta yang dimiliki. Memang tidak bisa kita pungkiri. Ya. Hidup itu bukan segala-galanya duit. Tidak bisa kita pungkiri. Ya. Ya. Hidup itu bukan segala-galanya duit, tapi duit itu kita kemana-mana pasti butuh duit. Nah, kan begitu. Nah, oleh karenanya cara menyikapinya bagaimana? Ada namanya balance. Malam yang lalu sudah saya sampaikan. Ya, ini ceritanya kita menyambung tema malam kemarin. Nah, apa itu? Bukan berarti kita tak perlu ikhtiar menjemput rezeki, bukan. Ya, sehingga ada aja yang mengeluarkan statement, ya kalau kita nggak kerja Pak Ustadz, kita nggak punya duit. Bukan begitu maksudnya. Ya, kita bangun tengah malam ini bagian dari ikhtiar. Ya, sekali lagi, kita bangun tengah malam ini adalah bagian dari ikhtiar. Nah, kalau ada orang mengatakan saya nggak butuh duit, saya hanya butuh ibadah saja. Nah, ini perlu kita koreksi. Ya, memang duit itu bukan segala-galanya, bukan. Kenapa? Karena banyak orang yang berduit tapi stres. Tapi kemana-mana kita butuh duit. Ya, coba. Dan duit bisa merubah. Ya. Pertanyaannya, apa yang membuat omongan-omongan kita tak berisi? Karena kita masih miskin. Coba kalau seandainya saya sudah ditakdirkan sama Allah menjadi miliarder lah. Ya mungkin, apalagi kalau miliardernya ibadahnya mantep. Waduh, itu jadi tokoh itu. Jadi sultan itu. Apa katanya itu yang diturutin. Ya. Ya. Paham kan maksudnya Bunda ya? Paham ya? Ya. Ayo sholat. Ayo tahajud. Ayo qiyamul lail. Oh pasti pada ngikut itu. Kenapa? Karena orang akan bilang gini, oh iya Pak Ustadznya rajin tahajud. Tuh kaya raya kan. Nah begitu kan. Nah, tapi karena kondisi masih begini, di saat saya masih teriak ayo tahajud, pasti pertanyaannya pasti masih ragu-ragu. Ah, orang ustadznya juga belum kaya raya tuh. Akan begitu. Nah, ini adalah pemahaman yang mohon maaf, oh, kalau bahasa saya masih agak sedikit dangkal ya, memahami hidup. Ya. Jadi barometer kesuksesan itu bukan di situ. Ya, bukan di situ. Nah, tapi barometer kesuksesan itu ada pada ketenangan batin. Ya, ketenangan batin. Dan ini setiap hari saya sampaikan. Ya, setiap hari saya sampaikan. Bapak Ibu, ayo sama-sama kita pahami. Ya. Cuma kan kalau kita ambil kesimpulan bahwa hampir semua manusia, ini hampir semua. Ya, tidak semua sih ya, hampir ya. Kalau hampir itu kan masih ada yang enggak. Ya. Bahwa mengukur kesuksesan seseorang
Ya, pasti dilihat dari kesuksesan dunianya. Ya, oh, udah punya mobil mewah. Oh, udah punya rumah mewah. Oh, duit banyak. Ya, tuh. Itu kebanyakan orang berpikir, ya nggak usah jauh-jauh, ring satu kita saja mungkin. Ya mohon maaf, namanya ring satu itu keluarga. Ya. Keluarga kita saja boleh jadi ada. Di antara keluarga kita mencemooh kita. Bahkan jangankan keluarga, pasangan hidup kita sendiri ada di antara kita di sini masih mencemooh. Ya. Ngapain capek-capek bangun tengah malam? Toh juga gitu-gitu aja tuh hidup kita. Nggak ada perubahan. Bahkan tidak satu dua, puluhan, nggak ratusan sih, nggak puluhan. Yang keluar dari Pondok Sehat Malomo, dari santri, menjadi jamaah biasa karena dilarang sama pasangan hidupnya. Karena disampaikan, buat apa ngapain ngikut sama si Aris itu? Nanti ujung-ujungnya duit itu. Nanti pas apa? Ujung-ujungnya duit nanti itu. Nanti si Aris itu minta duit katanya. Nah, oke, sekarang berhasil dia membuktikan. Enggak, ayah. Itu Ustadz nggak pernah minta duit. Buktinya saya udah ngikutin 1 tahun, nggak pernah ngikut nggak pernah minta duit. Oke, lolos. Nanti pas ngikut lagi, nah, dibilang lagi apa? Ya, itu buktinya udah berapa lama ngikutin si Aris, nggak ada perubahan tuh. Ekonomi kita masih begini. Ya, akhirnya apa? Dia goyang, lebih baik saya mengabdi ke suami. Ya. Nah, gitu. Tapi si pasangan hidup ini terkadang dia nggak melihat, tidak melihat bahwa ada sesuatu yang dimiliki oleh pasangan hidupnya yang tidak dimiliki oleh pasangan yang lain. Apakah itu? Oh, suami saya, istri saya lebih tenang. Ya, lebih tenang menghadapi sesuatu. Itulah kesuksesan sesungguhnya. Kita diberi ketenangan. Dan setiap malam saya sampaikan ciri-ciri atau tanda Allah redho dengan kehidupan kita, Allah berikan kita ketenangan. Nah, begitu. Kalau kita sudah hidup tenang, maka potensi untuk meraih sesuatu yang kita inginkan itu lebih mudah. Lebih ada kesempatan. Ketimbang kita gerasak gerusuk menghadapi dunia yang fanah ini. Ketika kita sudah gerasak gerusuk alias tidak tenang, akhirnya apa yang terjadi? Halal haram hantam. Nah, itu loh maksudnya. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Nah, yang ada disikat aja terus. Otak kita tertuju hanya pada nilai secara harfiah. Value-nya adalah angka. Nah, kan gitu. Kita lupa ada value yang non angka, yang bukan angka, tapi bermaslahat. Kita hanya fokus pada value angka. Wah, segini, sekian, segini keuntungan sekian. Itu hanya otak kita di situ. Nah. Dan yang pada akhirnya ayah bunda, ini perhatikan ya, yang pada akhirnya kalau kita sudah terbudakkan, diperbudak oleh angka, nanti ujung-ujungnya endingnya habis, nggak karuan. Kenapa? Karena kita kelola tidak berdasarkan petunjuk Tuhan, tidak berdasarkan petunjuk istikharah namanya. Ya, tapi kita hanya berdasarkan hawa nafsu. Ya. Iya leres tak ya?
Kalau ketinggian saya turunin dikit. Ya. Nah, paham ya? Nah, ini kan kalau gini enak nih. Iya kan Bu Wiwi ya? Nah, mari kita simak ini. Ya, sama-sama kita pahami. Jangan pada tertuju pada angka. Karena kalau kita berbicara angka, nggak habis-habisnya ya Bunda. Hari ini kita punya kendaraan roda 2. Besok-besok kita ganti lagi roda 2-nya yang bannya gede. Besok lagi ada rezeki kita ganti lagi dengan ban gede dan yang paling termahal. Nggak puas kita ganti lagi dengan 4 ban. Nggak puas lagi kita ganti lagi dengan 4 ban yang gede. Nggak puas lagi kita ganti lagi 4 ban yang keren, yang mewah. Tika payah tuh. Letuk mati, dia agak perubahan itu. Kenapa? Karena nafsu bayi turusi. Ya. Karena nafsu saja yang kita turuti. Turuti nafsu terus. Nanti berhentinya kapan? Ketika sudah bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya, komate ni. Nasa lele nasa fambasin na nasa labacok roh. Lele fambasin nasa lanu. Baru tuh berhenti itu. Karena itulah namanya nafsu. Nah, maka dari itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa nah ini garis bawah ini. Ini luar biasa ya. Kalau kita berdoa, sertakan 4 perkara itu. Ya. Ya. Ya itulah Budela, pemahamannya keliru. Karena kita dianggapnya ngoyo. Ya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Kalaupun misalnya ada di antara orang yang nyinyir sama kita. Ini resep ya. Bentar. Nih, ada yang ngoyo nih. Bukan ngoyo. Ada yang nyinyirin, ada yang merendahin lah. Ngapain sih ngoyo banget bangun jam 12 maksain diri. Kaya juga enggak. Nah, itu sering muncul loh. Ya. Walah mati baterai ini. Bentar, Bu. Nah. Ini baterainya habis kali. Suaranya gimana? Udah ada? Nah. Nggak pakai mikrofon nggak apa-apa ya. Mbak ini mikrofonnya udah agak jelek ini, Bu. Dia udah minta pensiun ini. Ini udah hampir 3 tahun ini mikrofon. Termasuk mikrofon kuat ini. Alhamdulillah. Dah, lanjut ya. Sampai di mana tadi? Oh, sampai ngoyo ya. Ngoyo. Gini, kalau ada di antara kita yang menjustifikasi kita nih ngoyo, sampaikan begini. Ya, cara menyikapinya begini. Setidaknya kalau saya ngoyo tengah malam itu jauh lebih mulia dibanding saya ngoyo di siang hari. Kenapa? Karena ikhtiar ngoyo di siang hari, di malam hari itu adalah meraih ketenangan. Gitu ya. Kalau ini ya pasti ada aja sih, pasti ada aja. Dan itu biasanya bukan orang jauh.
masih lingkup ring 1, ring 2. Ya. Nggak mungkin orang jauh itu, nggak mungkin. Pasti lingkup kecil lah. Ya. Pasti akan mengatakan, ngapain sih? Capek-capek bangun tengah malam. Tapi perlu saya sampaikan, orang-orang yang berbicara seperti ini, itu yang tidak paham. Ya, saya ulangi lagi, ini saya agak tegas ya. Orang-orang yang beranggapan atau berpikir seperti itu, orang-orang yang tidak paham. Ya. Tapi bagi hamba Allah yang paham bahwa ini kita sedang ikhtiar untuk meraih ridha Allah, dia akan semangat mendukung. Akan suami istri. Ya. Di sini banyak suami istri, ribuan juga suami istri yang saling mendukung. Ya. Bu Wiwi, ya, Pak Suyatno, Pak Denji. Ini Pak Suyatno ini adalah tim media kita. Ya. Setiap kali ada berita-berita dari Pondok Sehat Malomo, beliau langsung. Kemarin aja masuk ke berapa ya? 7 apa 8 media ya, yang dimasukin beliau. Dan itu sangat membantu syiar dakwah kita. Itu syiar dakwah kita tuh. Makasih sekali lagi Pak Yatno J, Pak D, ya, sudah membantu mensyiarkan dakwah-dakwah Pondok Sehat Malomo. Karena saya sampaikan bahwa siapapun di antara kita di sini, makanya saya selalu bilang, ayo tap. Tujuannya apa? Semakin Bapak Ibu banyak tap, maka di situ semakin gampang dilihat oleh yang lain. Nah, sehingga dakwah kita sesungguhnya, saya yang menyampaikan, Bapak Ibu yang menyalurkan, itu dakwah. Karena kita di sini dakwahnya bukan ada embel-embel, misalnya harus bayar, harus ngasih gift, enggak, harus ngasih bintang, enggak ada itu. Ya, ya ada pun misalnya yang ngasih ya silahkan monggo, tapi kami enggak minta. Gitu loh. Ya, itu yang membuat kita agak beda. Ya. Itu membuat kita agak beda. Kalau yang di luar sana kan ya ada kewajiban kan, ayo kasih kembang dulu baru saya jawab. Kasih kembang dulu baru saya respon. Kalau di Pondok Sehat Malomo enggak ada itu. Ya. Kita syarat dan ketentuan berlaku hanya untuk orang-orang istiqomah. Jadi kalau wasiat saya kepada antum semua, kepada kita semua, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta satu aja. Panjenengan semuanya, yang penting istiqomah di jalan Allah. Rajin tahajud, rajin ngaji, ya, rajin sedekah, udah itu aja yang saya minta. Saya nggak minta yang muluk-muluk, ya. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ya. Termasuklah kemarin seharian saya bangga sekali, saya merasa bersujud sama Allah, ya Allah terima kasih ya Allah. Ya. Wasilah munajat gedor pintu langit, hamba-hambamu yang lain merasakan dampak positifnya. Kemarin itu ada beberapa orang yang laporan, Pak Ustadz, alhamdulillah anak saya lulus tentara. Pak Ustadz, alhamdulillah saya naik jabatan. Pak Ustadz, alhamdulillah saya naik pangkat. Pak Ustadz, alhamdulillah saya sembuh. Pak Ustadz, alhamdulillah, nah ini secara dunianya dapat ini. Pak Ustadz, alhamdulillah aset saya terjual. 2 lagi itu kemarin. Alhamdulillah Pak Ustadz, aset saya terjual. Ya, nanti kalau sudah transaksi saya transfer ya. Waduh, itu ngantuknya hilang itu. Ngantuknya hilang. Ya. Semangatnya membara lagi itu. Ya karena kita memang manusia. Kita butuh toh. Ya. Nah, begitu ya. Ya itu yang saya sampaikan tadi. Memang duit itu bukan segala-galanya. Tapi walau gimana pun ya duit ya kita butuh. Kemana-mana kita butuh duit. Kan begitu.
Kemana-mana pasti butuh duit. Tapi bukan berarti duit segala-galanya. Karena kalau dibilang duit segala-galanya, keliru. Karena banyak orang yang berduit stres. Nah, tapi kalau dibilang kemana-mana butuh duit, ya iya betul. Jadi saya ulangi, bukan duit segala-galanya, tapi kemana-mana butuh duit. Gitu ya. Nah, sehingga saya sampaikan selamat untuk saudara-saudaraku yang anaknya lulus tentara, kemudian yang naik pangkat, yang naik jabatan, yang diterima bekerja, yang sehat, alhamdulillah setelah ngikutin ruqyah setiap malam, alhamdulillah sembuh. Ya, ngapunten saya tidak bisa menyebutkan nama karena ini privat rahasia. Kemudian ada juga yang sudah terjual asetnya. Terima kasih Pak Ustadz. Setelah saya menunggu hampir 1 tahun, akhirnya aset saya terjual. Hampir 1 tahun baru terjual. Tapi ada juga sampai detik ini nggak terjual-jual. Ya makanya saya bilang, apa yang saya pegang aset ini, saya nggak berani menjanjikan. Intinya kita doakan saja. Kalau memang udah waktunya pasti ada jalannya. Nah, begitu ya. Dan saya hanya sampaikan ke Bapak Ibu yang sudah merasakan hasil dari munajat gedor pintu langit, yang sudah merasakan hasil dari amalan-amalan Pondok Sehat Malomo, saya tidak minta duit, saya tidak minta apa-apa. Saya cuma minta Bapak Ibu istiqomah. Istiqomah. Ya. Karena itu adalah modal. Jangan sampai sudah menghasilkan, sudah berhasil, lupa tahajudnya. Ya. Lupa tilawahnya. Lupa sedekahnya. Ya, nangislah saya, Bu. Berarti saya nggak berhasil mendidik Bapak Ibu. Saya nggak berhasil menyalurkan ilmu-ilmu ke Bapak Ibu. Nangis saya, sedih saya. Ya. Nah, begitu ya. Ya kalau sudah berhasil, alhamdulillah Pak Ustadz. Bahkan kemarin tuh unik. Jadi saya punya teman dan teman saya ini punya teman lagi. Nah, si temannya ini ngadu ke teman saya. Bro, saya ada ketemu Ustadz muda, cenah. Orang Bugis. Itu siarannya setiap jam 3, saya ngikutin. Oh gitu. Itu laporan ke teman saya. Nah, siapa namanya? Itu Ustadz Aris Alwi. Lah itu teman saya kan ketawa. Udah berapa bulan ente ngikutin Ustadz Aris Alwi? Baru 3 bulan. Alhamdulillah top chair. Apa yang bikin top chair? Proyek-proyeknya gol. Amalannya apa? Itu jantung Al-Waqiah sama Al-Fatihah 41 katanya. Itu top chair itu. Bahkan dikirim ke saya. Tad, ini ada teman aneh nih, ternyata jamaah ente nih. Masya Allah. Itu si temannya teman saya itu nggak tahu tuh kalau saya bersahabat dengan teman tadi. Pas dibilang, itu mah teman gue itu. Udah lama sebelum jadi ustadz aja udah tak kenal gue sama dia. Nah, ini adalah sesuatu Bapak Ibu yang boleh jadi sering terjadi di lingkungan kita bahwa hal yang tidak disangka-sangka sering terjadi. Ya. Dan ternyata itu menjadi asbab, sababiyah atau wasilah keberkahan hidup kita. Ya. Bapak Ibu mengenal saya, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang saya sampaikan, dan alhamdulillah berhasil, itu bukan berarti kehebatan Aris Alwi, bukan.
Bukan, sama sekali. Kita ini nggak ada yang hebat. Ya. Bapak Ibu mengamalkan jantung al-Waqiah yang diajarkan oleh Aris Alwi, kemudian Bapak Ibu berhasil meraih sesuatu, itu bukan berarti Aris Alwinya hebat, bukan. Tetapi Allah sudah redho dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Itu loh. Nah, ini yang saya luruskan. Jadi jangan sampai, wah itu Aris Alwi itu, jangan, itu bahaya, nggak boleh. Tapi sampaikan, ya Allah terima kasih. Dengan wasilah saya membaca Al-Fatihah 41 kali. Engkau redho dengan apa yang saya inginkan. Ya. Ya Allah terima kasih. Dengan wasilah saya membaca jantung Al-Waqiah. Ya. Engkau redho dengan apa yang saya hajatkan. Ya. Iya Pak D, Pak Deyatno, J. Ya. Terima kasih Pak D, J. Ya. Nah, begitu ya. Dan ini perlu kita luruskan semua ya. Saya tidak melarang Bapak Ibu menyampaikan ke siapapun, ke teman, ke saudara, oh itu ada amalan dari Aris Alwi ini, yuk amalkan, silahkan. Selama yang boleh diamalkan di luar dari santri. Tapi kalau khusus untuk santri jangan. Karena itu efeknya nanti ke Bapak Ibu juga. Ya, kalau yang sekiranya harus ketemu sama saya, ya harus ketemu sama saya. Nah, gitu ya. Setidaknya komunikasi dulu. Karena memang ada amalan yang tidak bisa melalui handphone. Harus ketemu, talaki namanya. Ya. Itu harus ketemu. Nggak bisa langsung diamalkan, bahaya. Gitu. Tapi ada juga yang, oh silahkan amalkan. Monggo. Itulah amalan-amalan yang saya sampaikan melalui ya. Riana, Pak Ustadz bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu Riana, dari manakah? Ini kayaknya teman nih. Nah, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kesuksesan seseorang bagi sebagian manusia adalah melihat dari sisi dunianya. Nah, oleh karenanya, mari kita berlomba-lomba menggedor pintu langit Allah. Nah, inilah fungsinya kenapa saya setiap malam berdoa di hadapan Bapak Ibu dan mengajak Bapak Ibu berdoa semua, ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, berikanlah kami kekayaan hati, berikanlah kami kekayaan ilmu, dan berikanlah kami kekayaan iman. Itu 4 perkara itu kita minta sama Allah. Ya. Tujuannya apa? Agar kita bisa membuktikan bahwa orang yang dekat dengan Allah itu potensi untuk meraih redonya itu lebih ada. Ini paham nggak Bunda ya? Maaf ya, ngerti maksud saya? Saya ulangi. Orang yang dekat dengan Allah, potensi untuk meraih redho Allah itu lebih ada. Itu lebih memungkinkan. Lebih berpotensi. Ya, gitu ya. Nah, inilah kenapa saya teriak-teriak mulu, ayo deketi Allah, ayo dekat sama Allah, dekat. Nah, cuma kan kadang kita juga jadi ledekan juga ya. Gimana ceritanya kita dekat dengan Allah, orang Allah sendiri itu nggak ada. Allah sendiri itu nggak kelihatan. Kita mau dekatnya gimana? Aduh ya Allah, kalau udah kayak gini kayaknya kita kayak diledekin jadinya ya. Makna dekat dengan Allah bukan dimaknai secara harfiah. Tapi makna dekat dengan Allah di situ, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Itulah makna takwa. Kalau seandainya dibilang, ayo deketi Allah, itu artinya apa? Ngajak bertakwa. Itu loh maksudnya. Ini kemarin agak-agak nggak enak hati juga kita dengarnya.
Wah, si Ustadz menyuruh deketin Allah. Emang Allahnya kelihatan mau dideketin? Waduh, itu kalau deket itu kayaknya pengen saya agak jewer ya. Tak jewer kupingnya. Ya. Ya janganlah bicara seperti itu. Ya, jangan. Itu sama halnya dengan menghina itu. Ya, nggak boleh. Ini kita bicara tauhid. Ya, jangan dicanda guraukan. Ya, jangan disenda guraukan, nggak boleh, bahaya. Ya ada aja Bu, ya ada aja. Yo dekati sama Allah, nyemplung aja. Gimana saya mau dekat dengan Allah, orang Allah sendiri nggak kelihatan. Waduh, ya nggak boleh kita bercanda. Itu saya tahu itu canda, tapi jangan, nggak boleh begitu. Ya. Atau yuk kita sholat, ya, ya, ya. Tujuannya apa? Ya, saya mah tujuannya cuma satu, yang penting saya kaya raya. Ya, hati-hati. Giliran dikasih kekayaan, lupa sama Allah. Hati-hati. Ingat, minta sama Allah tuh kaya harta, kaya hati, kaya ilmu, kaya iman. Itu yang bagus tuh. Ai DJ nak makan mak DJ nama dongo senah. Ya, ya. Ya, barang ni semua nasa ngagama, cuma mak dongo mi pada tu mak dongo bicara. Gitu. Nah, begitu ya Bunda ya. Ayo semangat terus. Tentunya inilah fungsi kita mengikuti munajat gedor pintu langit. Ya. Namanya juga munajat gedor pintu langit. Isinya membangkitkan semangat. Ya. Isinya membangkitkan semangat. Ya. Selamat untuk saudara-saudaraku yang sudah berhasil meraih sesuatu yang diinginkan. Dan selamat juga untuk saudara-saudaraku yang sudah sembuh dari penyakitnya. Ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Deyatno. Ya, sudah menciarkan dakwah-dakwah kita. Jadi alhamdulillah Bun, kita punya orang tua yang membantu untuk menciarkan dakwah-dakwah kita ini melalui media online. Dan saya hakul yakin lama-lama nanti akan dilirik oleh media nasional. Saya yakin itu. Cuma nunggu waktu aja. Ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini unik bin ajaib. Ya, ini unik loh. Kenapa? Bayangin ayah bunda coba. Saya cuma bilang gini. Ini teh jam baraha sok mangga tingali gerah. Ya tetek sage ya. Ya. Ini teh jam 3, jam 3:30. Ini bukan jam 7 pagi, bukan jam 8 pagi, bukan jam 12 siang, bukan. Ini teh masih kena waktunya tidur ngorok. Ini teh masih kena waktunya istirahat. Ya, bayangin. Orang sedang istirahat enak-enak. Ya. Justru kita bangun. Itu loh maksud saya. Makanya aku bilang tadi ini agak-agak rada-rada unik bin ajaib. Tapi alhamdulillah sekalipun di waktu orang sedang istirahat lelap, ribuan yang nonton. Ya. Ini yang Bapak Ibu lihat di sudut atas kanan, itu yang duduk. Yang duduk itu maksudnya yang ngikutin dari awal sampai akhir. Tapi kan ribuan yang cuma lewat ngelihat sebentar. Wah si Aris nih, duduk. Ya. Itu kemarin sampai 6.000 loh Bu. Dan itu saya upload lagi di Facebook, di TikTok. Ya saya juga kaget juga, Masya Allah. Berarti yang nonton kita ini ribuan J. Nah, artinya apa? Ada juga masih hamba Allah yang mau bersujud. Ada juga masih hamba Allah yang mau ya mengikuti munajat gedor pintu langit. Gitu loh.
Ini adalah rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Dan yang ngikutin kita ini, mohon maaf, bukan hanya di Aceh sampai Papua, bukan. Ya. Yang ngikutin kita ini mancanegara. Tuh, Bu Oh mana? Dubai. Bu Lilis mana? Taiwan. Ya. Mana? Tuh, Mbak Umu mana? Hong Kong. Ya. Terus yang Bang Ahmad, Bahrain. Ya. Kuwait. Timur Tengah lah ya. Ada dari Madinah, Mekah, Riyadh. Banyak yang ngikutin. Ya. Nah, itu yang di luar negeri, apalagi di dalam negeri. Kalau di dalam negeri mas saya udah bilang begini, hampir 38 provinsi mewakili. Ya. Dari Aceh sampai Papua. Kan artinya apa ya Bunda? Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kenapa? Karena bangun jam segini itu bukan perkara gampang. Ya mungkin kalau di Papua sih ya jam segini kan memang udah jam 6 ya. Ya. Kalau di Papua. Ya. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi bersyukur tuh Taiwan tuh. Taiwan aja kalau dihitung ada puluhan orang loh di sini. Yang saya hafal kan cuma Ibu Lilis yang saya hafal karena udah jadi santri juga. Ya. Iya Bu, kita sama-sama jaga kesehatan ya. Ini jujur, nih badan kita masih sempat protes ini. Tadi bangun jam 12 itu, Allahu Akbar, badan pegel semua. Karena kemarin kecapean nemenin si ganteng sama si cantik untuk mengeluarkan apa ya, menikmati masa liburnya sebelum sekolah, sebelum masuk pondok. Karena hari Sabtu nanti udah masuk pondok lagi, jadi saya memberikan kesempatan untuk anak-anak saya untuk menikmati masa liburnya. Ya, ya kita berdoa ya. Allahu Akbar. Tuh. Ya, itulah nikmatnya Bu Anjar, Singapura ya. Sekalipun kita sakit, TTS-nya tetap jalan, walaupun nggak maksimal ya. Apalagi namanya tilawah ya. Karena kalau namanya kita tilawah itu, kalau kita lagi sakit, luar biasa ujiannya. Kalau untuk tahajud biasanya lancar ya. Yang berat itu tilawah, yang berat itu ngaji. Dan itulah keunggulan Pondok Syed Malomo. Ya. Ya, itulah keunggulan dari amalan-amalan kita. Hutang, sakit, jodoh, cita-cita, hajat, proyek, itu goal wasilah apa? Ngaji, baca Al-Quran. Yatsluna kitab Allah. Nah, yuk siapkan air. Ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Barruh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya minta khusus untuk santri-santri ya, hafalin uluk salam ini. Karena uluk salam ini sangat baik sekali digunakan ketika Bapak Ibu menghadapi sesuatu yang menurut Bapak Ibu berat. Dan ini tidak mesti keluarkan jahar. Cukup hati juga nggak apa-apa. Sir juga nggak apa-apa. Sir itu kedengaran dikit. Ya. Jahar juga nggak apa-apa. Misalnya kita mau kemana. Yuk, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'im. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi wa bih. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Syamsuddin, Ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin, Ustazuna Abah Guru Sekumpul, Ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, yang sakit siapkan air, yang sakit ya. Ya. Air putih saja, bukan air kopi, bukan air susu, air putih. Bagusnya di botol Bunda ya, bagusnya di botol. Buka tutupnya. Yuk. Biniatis syifa. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Jamaah, penonton, santri yang sedang sakit ya Allah. Angkatlah ya Allah seluruh penyakit yang ada di tubuh mereka semua ya Allah. Angkatlah ya Allah seluruh penyakit yang ada. Saya mohon kepadamu ya Allah, dengan wasilah doa-doa, kalimat-kalimat yang kami baca ini, yang kami ambil dari kalammu ya Allah, Engkau angkat seluruh. Kami bertawassul kepada Engkau ya Allah, dengan kemuliaan, dengan keberkahan, syafaat, mukjizat, karomah dari bacaan-bacaan yang kami baca ini, yang kami ambil dari Al-Quran ini ya Allah. Engkau angkat seluruh penyakit saudara kami ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil alladzi khalaqal alladzi huwa yutwas. Wa idza maridtu wa huwa yasfin. Wa idza maridtu wa huwa wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa wa yadku bi khairin fala radda li fadli. Allahumma ya syafi, ya syafi, ya syafi, ya ma'afi, makafi, kasya wa kafi ibnu umatika. Semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Min syarri wajadi wasqal janublos wal jizami ma. Wa nunaz. Minal abdi zalili asyar. Ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illahu. Rabbi anni massaniyad durru. Rabbi anni massaniyad durwan. Dipegang. Ya, hadirkan Allah di situ ya Allah, sembuhkanlah. Rabbi anni massaniyad durru antar. Rabbi anni massaniyad durru antar. Rabbi anni massaniyad durru antar arhamullah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah tsumma. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah tsumma. Minal abdi zalili asyar. Fasayakfikahumullah wa huwa as-sam. 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 Unazilan mutafarikatan min alatil qadyar. Unazilan mutafarikatan min alatil qadyar.
Kunazilan mutafarikatan min ahliyatil qadiyah. Kunazilan mutafarikatan min ahliyatil qadiyah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bibarakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, sesi terakhir kita minta sama Allah. Allah redho dengan apa yang kita pinta. Dengan Allah redho apa yang kita hajatkan. Allah redho apa yang kita impikan. Yuk, minta sama Allah. Ya, boleh silahkan mau minta rumah, minta kendaraan, silahkan. Bukan Allah sendiri yang minta. Berdoalah kalian kepada aku, perkenalkan doa kalian. Apa yang buat kita takut? Ya, sudah bangun jam 00, sudah tahajud, sudah hajat, sudah witir, sudah zikir, sudah tilawah, sudah ngaji, baca Al-Quran, qiraah Quran, ya sudah sedekah. Apa yang bikin kita ragu? Yang bikin kita ragu, yang bikin kita takut kalau kita nggak ngelakuin apa yang saya sebutin tadi, tapi kita terlalu pede minta sama Allah, diketawain kita sama Allah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menunaikan segala apa yang sudah saya sampaikan tadi, bismillah, jangan takut. Ini cuma perkara waktu, tinggal nunggu. Ya. Yuk, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hanan, ya Allah, ya Mannan, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, Aghnina, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina fadlika amman siwak. Ya Allah, ya Razak, urzuqni, ya Allah. Ya Allah, ya Razak, Zul quwwatil matin, urzuqni, ya Allah. Ya, ingat, itu yang dibaca setiap kali mau sedekah subuh. Ya, ya Allah, ya Razak, Zul quwwatil matin, urzuqni, ya Allah. Ya Allah, Engkau maha pemberi rezeki, ya Allah. Dan Engkau maha kekal. Dan Engkau maha kuat, ya Allah. Engkau maha segala-galanya, ya Allah. Yang Kau hendaki pasti terjadi, kun fayakun. Maka urzuqni, berikanlah rezeki itu kepada kami, kepada aku, ya Allah. Yuk, sama-sama. La ilaha illallah halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa dhaima ghufratika min kulli dzambin. Al-ghanimata min kulli birri. Wassalamata min kulli idmin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Wala hamman illa farratta. Wala hajatan hiyala qaridan illa qadaita. Ya arhamar rahimin. Itu adalah doa hajat. Yuk, sama-sama. Inna hadza larizquna malahu min nafad. Inna hadza larizquna malahu min nafad. Inna hadza larizquna malahu min nafad. Ya, khusus santri. Wabil khairi ya fattahu fafta. Wabil huda walirizqi ya razzaku kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu fafta. Wabil huda walirizqi ya razzaku kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu fafta. Wabil huda walirizqi ya razzaku kulli musahila. InsyaAllah setiap hari Allah berikan kita rezeki berbuat uang masuk. Mau tunai, mau transfer, apapun bentuknya. Pasti istiqomah membaca doa itu. Lihat kuasanya Allah nanti. Amin ya Allah ya mujibah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Ya. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna maharja. Ya Allah, berikanlah kami
kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu, miliarder yang dermawan, hartawan yang dermawan. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang kaya raya tajir melintir, ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah hajat, impian, cita-cita, proyek-proyek kami golkan semua, ya Allah. Aset-aset kami hadirkanlah, ya Allah, pembeli tanpa tawar, ya Allah. Hadirkanlah, ya Allah, summa dauhunna. Hadirkanlah, ya Allah, hadir, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Hindarkanlah kami semua, anak-anak kami, istri-istri, suami, keluarga, santri-santri, jamaah-jamaah kami semua. Hindarkanlah semua, ya Allah, dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, khususon hajati. Sampaikan hajatnya, khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib du'ana ya Allah, biqabulid du'ana ya Allah, iqdi hajatina ya Allah. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu, ketika saya baca doa sapu jagat tadi dan aku bilang begini, khususon hajati, kemudian saya diam, itu Bapak Ibu kesempatan membaca doa masing-masing. Ya. Dan saya juga baca doa saya, apa hajat-hajat pribadi saya sampaikan. Karena saya bilang begini, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, khususon hajati. Kenapa? Karena disitulah, jangan kita kasih Allah cek kosong, tapi kasih ke Allah cek yang berisi. Supaya Allah cairkan. Paham nggak maksudnya? Ya. Ini kita kita mau ngajuin nih cek ke Allah. Ceknya kosong. Ya. Nanti malaikat Mikail mau tanda tangan. Lah orang ngajuin juga kosong. Nah maka isi ceknya. Nah, gitu loh. Nah, setelah ceknya diisi, nah nanti malaikat Mikail itu verifikasi itu. Ya, udah. Oh, si Aris ngajuin ini. Dah, tanda tangan. Apa kata Allah? Kun, fayakun. Kelar, selesai sudah tuh. Nah, itu ya. Ya. Nah, dan ini ilmu ya. Ya, belum tentu dapat di luar sana. Ya, ini ilmu. Ya walaupun ada aja yang bilain, wah, ayah wae nyeleneh. Silahkan. Yang mengatakan ini nyeleneh monggo. Toh juga saya nggak manggil Anda untuk bergabung kan gitu. Yang saya panggil itu, yang saya ajak itu yang yakin, ya. Yang mencibir, yang menyinyir bodoh amat. Ya gitu, nggak usah ditanggepin. Ya nanti malah keyakinan kita malah ludes lagi nanti. Abaikan saja ya. Gitu ya. Jadi di saat, dan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bukan hanya di munajat gedor pintu langit. Setiap kali Bapak Ibu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, di saat fid dunya hasanahnya itu berdiam sejenak, langsung tembak hajatnya. Kenapa? Coba artikan apa itu. Dunia. Ya. Jangan minta di saat bilang fid dunya hasanah, Anda mengatakan ya Allah jadikanlah kami husnul khotimah. Itu nanti wa fil akhirati hasanah baru. Gitu loh maksudnya. Khusus untuk fid dunya hasanah, sampaikan hajat dunianya. Ya Allah saya belum punya rumah ya Allah. Boleh enggak? Ya boleh. Ya Allah saya belum punya kendaraan mobil yang mewah ya Allah. Sampaikan.
Ya Allah, saya belum punya istri yang cantik. Ya udah, tapi jangan nambah istri. Kan begitu. Ya, begitu. Ini banyak sekali orang yang nggak paham itu. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanahnya itu. Allahu Akbar walillahilham. Ya, cukup ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya, ya, ya. Nah, tuh giliran saya ngomong kayak gitu udah rame tuh di TikTok tuh. Ya Allah. Nah, begitu ya. Barakallahu fikum. Sampai ketemu jam 05.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar ya. Saatnya kita memperbanyak istighfar. Saatnya kita memperbanyak istighfar. Yuk. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya, Bu Lilis. Terlalu kecil kalau Bu Lilis mintanya pengen mobil baru. Ya, lebih dari itu dikasih sama Allah nanti. Ada aja jalannya. Yuk, minta sama Allah. Kaya dunia, kaya akhirat, minta sama Allah. Diberi kaya harta, kaya hati, kaya ilmu, kaya iman. Nah itu ini minta. Kalau masih disebut angkanya terlalu kecil kita minta. Nanti Allah berikan. Dulu saya pernah berdoa, ya Allah, saya pengen setiap bulan tuh minimal 20 juta aja masuk. Kayaknya dunia tuh aman. Lah, sekarang udah dikasih 2 kali lipat, 3 kali lipat, tetap aja kurang. Nah, paham kan maksudnya? Jadi jangan nyebut angkanya terlalu kecil. Ya, tahu begitu dari kemarin saya berdoa, ya Allah saya pengen 1 miliar sehari. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ibadah haji dan umroh, Allahumma rizukna ziaratal haramain. Allahu Akbar. Ya, ya, cukup ya. Ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ada yang minta suaminya kayak saya cenah. Allahu Akbar. Janganlah. Harusnya suaminya yang lebih bagus lagi dari saya. Kalau suaminya kayak saya ya apa adanya dong. Minta suami yang lebih baik lagi dari saya. Tuh Ibu Farida mantap tuh. Ya, walaupun kita dianggap orang agak gimana gitu, bodoh amat. Ya, toh juga ini kan urusan saya sama Tuhan, kan begitu. Ya, ya. Minta sama Allah, minta sama Allah.